dan seterusnya ke atas. Ibu, nenek, buyut, itu semua adalah mahram. Kemudian yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah dari segala jalurnya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara perempuan secara mutlak. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah, termasuk saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibu. Itu disebut mahram yang berasal dari nasab. Kemudian belum mengatakan seluruh kerabat merupakan mahram kecuali anak perempuan dari saudara laki-laki ayah, artinya anak paman. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibu, artinya keponakan. Sepupu. Kalau sepupu itu bukan mahram, karena dia adalah anak daripada paman ataupun anak daripada bibi. Lah 7 golongan yang disebutkan ini merupakan mahram-mahram dalam penyusuan dari jalur ibu yang menyusui. Pemilik air susu dan jika telah menyusui sebanyak 5 kali susuan atau lebih pada usia 2 tahun pertama, maka sudah menjadi mahram. Artinya harus 5 kali susuan dengan kenyang. Kalau ibu mengangkat seorang anak bayi, kemudian ibu susui 1 kali kenyang, kemudian disusui lagi 2 kali kenyang, sampai 5 kali kenyang, maka resmilah anak itu menjadi anak susuan lagi dan bukan anak angkat lagi. Artinya menjadi mahram dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya. Adapun ditinjau dari jalur kerabat si anak yang disusui, maka hubungan mahram itu hanya khusus berlaku bagi anak keturunan anak tersebut saja. Adapun ayah kandungnya, ibunya, kakeknya dan seterusnya ke atas, dan anak keturunan mereka dan seterusnya ke bawah, maka mereka tidak memiliki keterkaitan mahram. Begitu juga diharamkan menikahi 2 perempuan yang bersaudara kandung dalam sekaligus, ya, kecuali salah satunya kemudian meninggal dan menikahi satunya, maka itu boleh. Umpamanya menikahi kakaknya kemudian meninggal, kemudian turun ranjang ke adiknya, maka itu dibolehkan. Atau seorang wanita dan bibinya dari jalur ayah maupun ibu, demikian pula saudara perempuan sepersusuan. Jadi tidak boleh menggabungkan 2 mahram dalam satu poligami pernikahan. Demikian juga diharamkan menikahi ibu mertua dan seterusnya ke atas. Anak-anak dari istri yang pernah dinikahi atau digauli. Jadi kalau seandainya ada orang menikah dengan ibunya, kemudian digauli, maka anaknya menjadi mahram. Kecuali kalau menikahi ibunya dan tidak digauli, maka boleh menikahi anaknya. Itulah yang kemudian dikatakan di sini. Demikian juga diharamkan menikahi ibu mertua dan seterusnya ke atas, anak-anak dari istri yang pernah dinikahinya dan seterusnya ke bawah. Demikian halnya istri-istri ayah. Jadi ayahnya istrinya banyak, kemudian ayahnya meninggal, maka istri-istri ayah tidak bisa dinikahi dan seterusnya ke atas. Kemudian istri anak-anak laki-laki. Jadi kalau kita punya anak laki-laki kemudian menikah, diceraikan anak istrinya, maka bapaknya tidak bisa menikahi mantan istri anak kandungnya, kecuali kalau anak angkat, lain ceritanya. Kalau anak angkat boleh, umpamanya anak angkat menceraikan istrinya, kemudian bapak angkatnya menikahi, maka tidak ada masalah karena tidak ada hubungan mahram.
Ya. Dan seterusnya ke bawah dari semua jalur. Demikian pula berlaku hukum mahram dalam hubungan persusuan. Lah permasalahan-permasalahan seputar haram menikahi dua saudari kandung dan ipar dalam hubungan persusuan padanya terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi mayoritas ulama dan 4 imam mazhab berpendapat haramnya hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum. Intinya di sini bahwa kalau seandainya kita ini mengangkat anak dari kecil, dari bayi, dari orok begitu ya. Tentu kalau anak itu hanya diangkat saja dari kecil sampai dia dewasa, maka itu tidak ada hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkatnya. Sehingga ketika tidak ada hubungan mahram, nanti kemana-mana tuh. Tidak ada perwalian dari ayah angkatnya, tidak ada warisan dari ayah angkatnya karena ketidakadaan mahram tadi. Jadi anak angkat itu terputus. Anak angkat itu terputus dari 3 segi. Pertama, perwalian. Kalau memang anak angkat itu perempuan, maka ayah angkatnya tidak bisa menjadi wali. Yang kedua, warisan. Kalau seandainya ayah angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat tidak dapat warisan kecuali hanya hibah ketika masih hidup atau hadiah. Kemudian yang ketiga dari mahram, tidak bisa menjadi mahram safar kalau dia sudah besar, karena memang tidak ada keterkaitan mahram. Nah, inilah yang membedakan anak angkat dengan anak sepersusuan. Tapi kalau anak susu, maka nanti hukumnya berbeda karena yang tadinya tidak mahram menjadi mahram. Makanya wajar di sini Rasul mengatakan yahrumu minar radhaati ma yahrumu minal wilada. Artinya anak sepersusuan itu hukumnya sama dengan anak yang dilahirkan. Apa-apa yang berkaitan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka itu berlaku kepada anak susuan. Jadi anak susuan itu dia dapat waris, dia dapat wali, dia dapat kemahraman. Persis seperti anak susuan hukumnya. Jadi itu diantara hukum mahram karena susuan. Baik, kemudian ini tidak banyak pembahasan. Yang nomor 50, bersikap baik kepada wanita. Nabi SAW mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang mukmin itu membenci mukminah yang lainnya, artinya istrinya, jika ia tidak suka dalam satu tabiat perangai, maka bisa jadi dia redha, senang terhadap tabiat dan perangainya yang lain. Hadis ini menjadi sebuah kaidah besar dalam muamalah hidup setiap manusia. Jadi kaidah hadis ini melahirkan sebuah kaidah bukan hanya berlaku dalam urusan rumah tangga, Bu, tetapi juga dalam muamalah-muamalah di luar daripada rumah tangga. Jadi kalau ibu membenci dengan sangat membenci, maka imbangi dengan akhlak yang baik yang lainnya. Contoh, ibu tidak suka dengan tetangga karena tetangga itu satu hari dia melemparkan sampah yang sangat bau busuk. Baunya sampailah ke dalam rumah. Akhirnya ibu marah. Ngapain pula tuh sampah busuk sampai terbawa angin ke dalam rumah. Kemudian ibu karena saking emosi dilabraklah tetangga tuh. Kenapa kau buang sampah di sini? Kata tetangga, ini tong-tong sampah saya.
berada depan rumah saya. Ya betul, tapi baunya sampai di rumah saya. Akhirnya bertengkar. Maksud saya, kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan dari tetangga kita, mungkin dia melempar kotoran, sampah atau yang lainnya, jangan langsung labrak-labrak gitu, Bu. Tapi lihatlah kebaikan tetangga yang selama ini dijalaninya kepada kita. Mungkin tetangga itu sudah 10 tahun dengan kita, sudah kopel rumahnya. Maka sebelum satu kesalahan tetangga kita labrak, lihat kebaikannya. Oh, dulu tetangga ini suka ngasih makanan. Tetangga ini, oh, dulu suka nolong, minjemin sepeda motor, minjemin peralatannya. Kalau ada acara dia hadir membantu. Jadi lihat sisi akhlak yang lainnya, Bu. Sebab kalau setiap kemudian kesalahan dihukumi dengan kesalahannya, maka ibu tidak menjadi orang insaf namanya. Ibu tidak menjadi orang adil. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sebuah kaum menolong kamu untuk tidak berbuat adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kalau ibu benci dengan tetangga, lihat kebaikannya juga. Supaya insaf, supaya adil, supaya tidak salah paham, supaya tetangga tidak mengungkit kebaikannya, supaya tadi tidak jadi permusuhan, kan gitu. Ini contoh bermuamalah dengan tetangga, Bu. Begitu juga dengan teman-teman ibu. Kalau seandainya dia berbuat satu, maka lihat kebaikannya. Kalau seimbang, janganlah kemudian difokuskan kepada kesalahannya. Di sana ada kebaikannya, ditimbang akhirnya kita tidak menaruh dendam kepadanya. Kalau urusan luar saja itu berlaku kaidah ini, macam mana pula dalam urusan rumah tangga, Bu? Maka para suami juga sama. Kalau ibu melakukan kesalahan, sebelum suami marah dan emosi, lihat kebaikannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya ibu tidak suka dengan suami, mungkin ada akhlak suami itu yang kurang bagus, mungkin dia pemarah, emosian, maka lihat sisi baiknya suami. Ya, suami saya walaupun kalau ngomong asal jeplak, tetapi kan dia tanggung jawab tuh pamannya. Dia maulah bekerja, ngasih makan saya, ngasih makan anak saya, ngasih tempat tinggal yang layak. Jadi ibu akhirnya tidak fokus dengan kesalahannya. Disitulah akhirnya terjadi sifat insaf namanya. Insaf itu adil dalam menilai. Baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Itulah yang dikatakan di sini. Janganlah seseorang mukmin membenci mukmin yang lainnya. Kalau dia tidak suka dengan perangai satunya, boleh jadi dia redha dengan perangai yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Bu ya. Kita tahu bahwa tujuan berumah tangga itu sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'anul Karim yang ma'ruf kita sering dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian tenang dengan pasangannya. Dan dengan itu Allah jadikan rasa cinta dan kasih sayang, dan itu semua menjadi bahan pikiran bagi orang-orang yang punya akal. Dalam ayat ini, Bu, ada 3 kata dalam rumah tangga. Pertama, sakinah, ketenangan. Yang kedua, mawaddah, perasaan cinta. Dan yang ketiga, rahmah, perasaan sayang. Kalau 3 kata ini terdapat dalam rumah tangga siapapun, baik yang baru ataupun yang lama,
baik menikah gadis atau menikah janda, maka saya yakin kalau rumah tangga berdasarkan ayat Al-Quran penuh dengan ketenangan, cinta dan sayang ini pasti bahagia. Kenapa harus diterapkan? Dan apa korelasi ayat ini dengan hadis yang kita baca? Begini Bu, kalau perasaan cinta dan kasih sayang itu menonjol dalam hubungan suami istri di dalam rumah tangga itu, maka itu akan menekan pandangan buruk kepada lawan dari suami istri tadi. Suami tidak suka dengan istri, tapi karena cinta akhirnya tidak menampakkan kesukaannya. Begitu juga istri, dia tidak suka dengan akhlaknya suami, tapi karena sayang dan cinta tak jadi pula dia menampakkan keburukannya. Itulah yang kemudian akhirnya bersifat insaf di sini. Makanya salah satu cara supaya seorang mukmin tidak mencela mukminah yang lainnya, apabila dia tidak suka dengan perangai satunya, maka dia akan rela dengan perangai yang lainnya. Lah itu bisa tertutupi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau seandainya dalam rumah tangga itu sudah tidak ada ketenangan, berawal hilangnya cinta, akhirnya berhilang rahmah kasih sayang, maka hadis ini tidak mungkin dilakukan dalam rumah tangga. Kalau tidak suka pasti ibu akan marah-marah. Kalau suami tidak suka dengan ibu pasti dia akan emosi dan memuntahkan semua isi hatinya. Pasti itu. Karena biasanya umumnya kalau tidak cinta itu, maka keburukan orang lain itu akan dibicarakan. Tapi kalau orang cinta itu walaupun dia buruk pasti ditutupi, Bu. Makanya penting menanamkan 3 sifat dalam rumah tangga ini supaya kita bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak mungkin juga seseorang itu mampu untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah ini, Bu, kecuali kalau masing-masing suami dan istri itu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang suami tahu hak kewajiban seorang suami, apa yang harus dilakukan kepada istrinya. Seorang istri juga tahu hak dan kewajiban istri, apa yang harus dilakukan kepada suaminya. Kalau masing-masing suami istri itu melaksanakan haknya, Bu, maka insya Allah apa yang dikatakan Allah sakinah, mawaddah dan rahmat itu bisa kita wujudkan sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini. Tapi kalau satu di antara keduanya ada yang lalai atau mungkin meninggalkan hak dan kewajibannya, maka akan sulit rumah tangga itu mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya kira saya, ibu atau siapapun lah menginginkan rumah tangga itu dipenuhi dengan kenikmatan. Karena memang asal rumah tangga itu sebuah nikmat. Karena Allah yang mengatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah yang menjadikan kepada kalian di rumah-rumah kalian itu sakana, tempat kita ini bernaung dan mencari ketenangan. Makanya begitu indah kalau rumah tangga itu penuh dengan ketenangan. Sehingga banyak para suami yang kerasan di rumah dan tidak mau keluar rumah karena merasa tenang di dalamnya. Begitu juga istri malas diajak kawannya untuk keluar, diajak main ke rumah kawannya karena lebih tenang di rumahnya karena ada suami dicintainya. Coba kalau seandainya rumah tangga itu penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, saya yakin masing-masing kita pun tidak akan kerasan di rumah itu. Kalau seandainya kaidah hadis ini tidak berlaku dalam rumah tangga, setiap pasangannya salah langsung dicela, setiap suami melakukan kesalahan langsung kemudian dicela atau mungkin sebaliknya, maka selamanya tidak akan mendapatkan ketenangan. Padahal ketenangan dalam rumah tangga itu nikmat yang paling besar, Bu. Karena dengan ketenangan itu suami bisa ibadah dengan tenang, dengan nikmat ketenangan itu ibu juga bisa melayani
suami dengan tenang dan ikhlas, dan itu semua pahala bagi ibu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya rumah kita ini mendapatkan ketenangan? Pertama, Bu, ibu harus mampu memperbaiki diri. Tingkatkan kualitas agama dalam rumah. Karena salahuz zaujah itu adalah asasus sa'adah. Ulama mengatakan baiknya seorang istri dalam rumah itu karena paham dengan agama, maka itu asas kebahagiaan rumah tangga. Karena kalau seorang istri itu tak paham agama, berarti tak paham rambu-rambu tuh. Kalau sudah tak paham rambu-rambu, jangankan lagi urusan rumah tangga, urusan jalan saja diterabas dia tuh lampu merah tuh. Makanya penting agama itu. Karena agama itulah yang kemudian membimbing rumah tangga kita. Maka teruslah belajar dan belajar. Karena tujuan dinikahi ibu itu karena agama. Allah Rasul mengatakan tunkahul mar'atu li arba lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid dini taribat yadak. Seorang wanita itu dinikahi karena harta, karena nasab, karena cantik, dan juga karena agama. Maka Rasul mengatakan pilihlah yang baik agamanya, selamat Anda. Maka teruslah belajar dan belajar agama. Yang kedua, al-ihtimam bil ahkami syar'iyyati. Punya kepedulian untuk menerapkan hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i diterapkan. Hukum-hukum syar'i diterapkan itu maksudnya jangan biarkan anggota keluarga ini lalai ibadah kepada Allah. Pamannya ibu punya anak, jangan sampai anak tidak sholat. Pamannya suami lalai tidak sholat, ingatkan supaya dia sholat. Ya. Kemudian ibu sendiri berusaha untuk sholat, baik wajibnya atau sunnahnya, berusaha untuk membaca Quran, berzikir sehingga tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Lah kalau seandainya punya perhatian dengan hukum-hukum syariat, berusaha ditegakkan dalam rumah tangga, maka ini asasus sa'adah. Maka akan sampai ke puncak kebahagiaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ib'adu kulli wasilatin min wasailil fasadi minal baiti. Hindari bu wasilah-wasilah yang wasilah-wasilah ini bisa merusak rumah tangga. Baik yang sifatnya wasilah-wasilah ini kemaksiatan dalam rumah tangga yang menjadikan setan akhirnya bercokol di rumah kita, atau wasilah-wasilah yang bisa merusak rumah tangga yang lainnya. Contoh umpamanya, ibu di rumah justru bukannya nyetel ngaji malah musik kencang-kencang, ataupun mengundang kawan-kawannya ke rumah ibu, begibah rame-rame di rumah ibu. Ngapain bu begibah di rumah ibu? Kenapa pula di rumah ibu yang jadi markas gibah? Jadi hindari wasilah-wasilah itu, supaya rumah tangga kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang keempat adalah muraqabatu az-zawjaini, saling merasa diawasi Allah. Ibu merasa diawasi Allah, suami merasa diawasi Allah, sehingga ketika suami di luar dia akan menjaga bahwa dia ada istri di rumahnya, istri yang ditinggal di rumahnya juga dia merasa diawasi Allah dan bahwa dia punya suaminya, dan begitu seterusnya. Dan yang kelima juga ada mukasfil israr, jangan suka membuka-buka keburukan. Yang tahu keburukan suami itu ibu, sebagaimana yang tahu keburukan ibu itu suami. Karena hari-hari namanya satu kasur, satu ranjang, satu kamar, pasti sedikit banyak tahulah rahasia di antara keduanya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru syirraha.
Sesungguhnya yang paling buruk manusia di sisi Allah tempat duduknya pada hari kiamat, seorang suami menjelek-jelekan istrinya atau seorang istri menjelek-jelekan suaminya kepada orang lain dan disebar rahasianya. Hati-hati, ya. Ini yang kelima. Yang keenam, al-bu'du al-bu'du kullal bu'di an hisabi az-zallati al-hafawati baina zawjaini. Awas, hindari, jangan suka mencatat kesalahan-kesalahan. Jangan membukukan masing-masing kesalahan. Jangan sampai ibu punya buku diare, kemudian disebutkan hari, tanggal, bulan, tahun suami kurang ajar. Ya. Terus sampai ada 200 poin tuh. Sehingga ketika terjadi permasalahan, Bu, itu mengungkap memori-memori lama, dimuntahkan hari itu juga tuh. Jadi itu penting, enggak perlu dicatat kesalahan itu. Sebagaimana tidak perlu juga dicatat kebaikan. Tugas ibu berbuat baik, tugas suami berbuat baik, itu maksudnya. Nah, itulah yang harus dipahami oleh pasangan suami istri. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak hendak bicara tentang hak dan kewajiban. Apa itu kewajiban suami karena terlampau banyak, dan juga saya sedang mengaji di hadapan ibu-ibu. Kalau di hadapan suami ya mungkin saya akan bicara juga hak dan kewajiban untuk mereka. Tapi karena ini pengajian ummahat, ya mungkin saya akan fokus kepada pembahasan yang berkaitan dengan ibu-ibu. Ada 5 perkara, Bu, yang harus ibu lakukan dalam rumah tangga. Pertama, taat dan patuh kepada Allah. Kemudian setelah itu taat dan patuh kepada suami. Pertama, taat dan patuh kepada Allah. Kemudian setelah taat dan patuh kepada Allah, taatlah dan patuhlah kepada suami. Apapun yang diperintahkan suami, selama bukan maksiat, lakukan. Apapun yang dilarang suami, selama larangan itu tidak menyelisih syariat, tinggalkan. Karena ibu harus patuh. Tidak boleh kemudian ibu membangkang kepada suami, karena pembangkangan suami dalam perintah yang ma'ruf itu sebuah kedurhakaan besar dalam rumah tangga, dan ibu berdosa. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi urusan-urusan yang tidak berpahala, Bu. Urusan-urusan berpahala saja kalau nilainya hanya ibadah sunnah, tidak bisa mengalahkan hak dan kewajiban suami apabila menginginkan ibu. Contoh umpamanya suami tidak bekerja, anggaplah hari Ahad, tanggal merah hari Kamis ataupun hari Senin. Ya. Sementara di 2 hari itu kan ada puasa sunnah, Bu. Lah suami kebetulan karena tanggal merah dia tidak bekerja. Kemudian ketika suami menghendaki sesuatu kepada istrinya, ya namanya suami istri di rumah tentu juga ingin berdua-duaan kan, Bu. Tiba-tiba ibu nyeletuk pada suami, maaf bang, saya sedang puasa sunnah, saya sedang puasa Kamis, saya sedang puasa Senin, jangan ganggulah katanya. Kalau ibu kemudian menolak ajakan suami, padahal perintah suami itu sebuah kewajiban yang harus ditaati selama tidak dalam kondisi maksiat, maka kalau ibu teruskan puasa sunnah, berarti ibu sedang melakukan maksiat kepada suaminya. Rasul yang mengatakan, la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun illa bi'idni illa Ramadan. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumahnya, kecuali dengan izinnya dan kecuali bulan Ramadan. Sekalipun sudah ada izin suami,
Anggaplah ibu malam-malam itu Ahad malam Senin sudah ngomong sama suami, "Bang, besok saya puasa." Kata suami, "Monggo silahkan." Rupanya siang-siang pula suami tak tahan, syahwatnya tinggi, ingin mencampuri istrinya. Kemudian suaminya ngomong, "Udahlah batalin saja tuh puasa tuh, aku sudah tak tahan." Maka ibu batalkan puasanya, layani suaminya. Kenapa? Karena melayani suami hukumnya wajib, meneruskan puasa sunnah itu sunnah saja. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Kalau urusan puasa saja ibu harus membatalkan kalau suami pengen berdua-duaan di rumah. Macam mana pula urusan-urusan yang tidak ada nilai ibadahnya? Contoh suami lagi libur. Suami lagi libur nih, di rumah saja. Ibu pula malah asik-asik shopping sama kawannya. Ibu pula asik-asik kemudian arisan di rumah kawannya. Satu hari tak pulang-pulang, tak kemana perginya. Ini perkara-perkara yang tidak ada faedahnya kan Bu. Kalau perkara-perkara ibadah seperti puasa saja, itu kita tidak boleh, harus membatalkan demi bersama suaminya. Macam mana perkara-perkara yang tidak ada faedahnya kan? Lah ini yang harus dipahami. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah." Siapapun wanitanya kalau dia meninggal dunia, kemudian saat istrinya meninggal dunia suaminya redha, suaminya rela, maka wanita itu layak masuk surga. Bayangkan Bu, taruhlah seandainya ibu itu rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat malam, rajin baca Quran, rajin zikir, tapi rajin pula nyelekit omongannya sehingga menyakiti suaminya. Nih kalau ibu mati, suaminya malah seneng itu artinya karena sakit hatinya terbalaskan dengan kematian ibu tidak masuk surga itu karena suami tidak redha. Ya. Tapi kalau suami redha, merasa kehilangan karena mengenang kebaikan ibu, maka boleh jadi kenangan-kenangan baik ibu kepada suami yang akhirnya suami redha menjadikan sebab pula ibu masuk surga. Jadi yang pertama, taatlah dan patuhlah kepada Allah, kemudian taatlah dan patuhlah setelah kepada Allah kepada suami. Ini yang pertama. Yang kedua Bu, tanamkan budi pekerti yang baik. Tanamkan akhlak dalam rumah tangga. Mungkin boleh jadi ibu belum menikah dah biasa tuh mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar. Kalau sudah berumah tangga, ya toh diremlah kalimat-kalimat itu. Belajar berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, berbahasa yang sopan. Tanamkan budi pekerti yang baik dalam rumah tangga. Karena itu akan menyedikitkan khilafat perselisihan. Terkadang suami ini dia merasa senang dan merasa tenang itu ketika akhlak istri semakin hari semakin baik Bu. Tetapi terkadang suami itu menjadi jengkel, awalnya saja senang rumah tangga, lama-lama nampak pula tabiat aslinya. Nampak keras kepalanya, nampak kasarnya. Suami mana yang suka dengan ibu? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaktanizul mar'u." Maukah kuhabarkan kepadamu, kata Rasul, sebuah kebaikan yang merupakan pembendaharaan terbesar bagi seorang wanita, yang merupakan kebaikan seorang wanita. Apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'atu salihatu," itulah istri yang salehah. "Idza nadhara ilaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba anha hafizathu." Dan ini bagian daripada budi pekerti Bu ya. Yang pertama, ciri wanita salehah yang merupakan pembendaharaan terbaik bagi suaminya, idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau suaminya memandang ibu, senang pula tuh suami itu. Karena banyak Bu para suami yang mandang ibu mau muntah Bu. Ya, tengok aja mau muntah tengok istrinya tuh. Kenapa? Karena setiap dipandang tak membahagiakan.
Contoh yang kecil umpamanya, suami ada masalah di pekerjaannya. Kalau dia seorang pedagang mungkin dagangannya tidak laku. Kalau seorang pekerja keras entah mungkin keseleo kemudian jatuh akhirnya tak dapat gaji. Pulang dia. Kemudian bercerita sama istrinya. Istri yang baik pasti menyenangkan dada suaminya kan. Boleh jadi dia mengatakan yang sabarlah bang, ini kan mungkin ujian. Mungkin ini ujian. Barangkali Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Siapa tahu mungkin besok, lusa, minggu depan nanti Allah angkat derajat kita. Kan enak tuh, Bu. Ya. Jadi ibu datang sebagai embun penyejuk bagi hati suaminya. Ini mah tidak kan begitu. Suami jatuh di pekerjaan, datang ke rumah dibilang kau kerja tak becus kau katanya. Kan repot, Bu. Ya. Kau ngapain aja di pasar katanya enggak laku, kau tidur ya. Kau ngelayap kemana-mana ya, dan begitu seterusnya. Jadi ini pembahasan simpel sebenarnya ya. Tapi terkadang perkataan indah, perkataan santun, perkataan sopan itu membuat hati suami senang, dan itu seafdal-afdalnya amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kita masukkan ke hati seorang muslim itu adalah seafdal-afdalnya amal. Kalau kebahagiaan yang dimasukkan ke hati seorang muslim saja seafdal-afdal amal, macam mana pula kebahagiaan istri yang dimasukkan ke dalam hati suaminya? Maka itu lebih lagi afdalnya. Maka yang kedua, cobalah tanam budi pekerti yang baik. Ya, kalau dipandang menyenangkan. Kalau dipandang menyenangkan ya termasuk di dalamnya dandan kan gitu Bu ya. Terkadang orang itu kalau semakin lama berumah tangga Bu, apalagi di usia angka di 40 biasanya kepala 4. Itu si istri sudah malas berdandan tuh. Ya. Biasanya kan begitu Bu ya, kalau sudah usia di atas 40 tahun itu kadang-kadang alasannya, alah buat apa dandan dah tua tat katanya. Bukan masalah itu. Ya. Kenapa pula kalau ibu keluar dandan? Kalau dibilang Allah sudah tua dandan tuh suami, tuh apa juga kata tua katanya. Oke lah itu kita pegang ucapannya. Tapi giliran keluar ada kondangan, ada arisan, kenapa pula ibu bisa dandan kan begitu? Kan aneh tuh Bu. Ya. Harusnya ketika ada suaminya di rumah dandanlah secantik mungkin. Ketika suaminya tidak ada, sederhanalah dalam berdandan. Kan seperti itu. Walaupun tidak harus over dalam dandan, bodak pula kayak topeng apa monyet tuh ya, tebal luar biasa kan itu ya. Ya yang sederhana saja kan, di menyenangkan suami itu kan tidak harus over kan Bu ya. Ya, jadi yang biasa-biasa yang suami sukai. Kan masa rumah tangga udah lama ndak tahu yang suami sukai apa? Dari mulai makanan suami apa kesukaannya, warna baju yang ibu pakai apa kesukaannya, kan bisa Bu. Ya. Atau mungkin kata Nabi SAW yang kedua di antara budi pekerti seorang wanita itu, wa idza amaraha ata'athu. Kalau diperintah suaminya taat. Sami'na wa ata'na, selama perintah itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, tentu seorang suami bukan berarti ketika istrinya wajib taat kepadanya, mentang-mentang harus taat, dia main tunjuk, main tampar, main gampar, main ngomong kasar, enggak begitu juga kan begitu. Ya, jadi si istri memang harus taat dan itu memang dasarnya seperti itu. Lah si suami juga harus mengimbangi. Nah, dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka budi pekerti yang kedua, apabila suami memerintahkan sesuatu, maka segera taati selama ibu sanggup melaksanakannya dan bukan dalam bentuk kemaksiatan. Bukan dalam bentuk kemaksiatan. Kemudian budi pekerti juga yang ketiga kata Rasul, wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau suami tidak ada, suami di luar rumah gitu ya, ibu pandailah tuh jaga-jaga harta suami di rumah. Pandai menjaga merawat anaknya, pandai menjaga merawat harta bendanya, merawat rumahnya, dan begitu seterusnya. Termasuk yang paling besar menjaga kehormatan suaminya.
Walaupun suami tidak ada, kalau ada yang jelek-jelekan suami, maka ibu akan marah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik. Ya. Mengatur rumah tangga dengan baik itu artinya mungkin rumah ibu tidak terlampau besar seperti orang kaya, ya landa. Ya mungkin rumahnya sudah sewa kecil, tapi kan mesti ibu tahulah tata letak barang yang bagus di mana, yang pantas di mana, kan begitu Bu. Pamannya ruangan tengah ini yang pantas, ruangan depan ini yang pantas, ruangan tidur ini yang pantas, dapur ini yang pantas, kan begitu. Maka seorang wanita kan harus pandai itu Bu. Mungkin karena pengalaman atau sekarang kan sudah ada YouTube ya. Tengok tutorialnya di YouTube seperti apa kan gitu. Nggak harus mewah-mewah. Ya, tapi jangan over pula kan gitu. Semua barang dapur pindah ke ruang tamu umpamanya kan. Ya enggak juga kan Bu. Ya harus pandailah menata sehingga suami datang senang kan gitu ya, tidak macam kapal pecah gitu. Nah ini juga diantara kewajiban. Kemudian juga jangan menambahkan kesulitan suami. Jangan suka menambahkan kesulitan suami. Ini mas suami lagi sulit bukan dihibur, makin dibebani dengan kesulitan. Banyak, lihat Khadijah. Ketika Nabi SAW mendapatkan hal-hal yang menakutkan sepanjang hidupnya. Berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Sampai dia menggigil ketakutan. Kemudian pulang dan mengatakan, Dathiruni ya Khadijah. Selimuti aku wahai Khadijah. Maka Khadijah menyelimuti kemudian mulai menghibur Rasul. Orang sepertimu wahai Rasul, wahai suamiku, tidak mungkin Allah menghinakan kamu. Engkau ini orang baik, engkau orang jujur, engkau suka nolong orang, engkau suka menghormati tamu. Disebutkanlah kebaikan-kebaikan. Akhirnya ketakutan Rasul sudah mulai ringan, mulai tenang. Tidak cukup sampai di sini, besoknya diajak pula ke rumah Waraqah bin Naufal, makin tenang lagi Nabi. Kan enak Bu, ya. Karena biasanya kalau orang ada masalah kemudian dinasihati dengan ketenangan, maka akan terurai sedikit demi sedikit itu masalahnya. Tapi kalau banyak masalah ibu buntukan pula masalah itu, makin streslah suami itu. Ya. Jadi jangan menambah kesulitan. Dan yang terakhir tentu istri yang solihah adalah istri yang hemat, yang cermat dan pandai menyimpan. Mungkin suami ngasih bulanan itu tak banyak, ya. Tapi mungkin dengan kehematan ibu, kecerdasan ibu, kepiawaian ibu, ibu pandai menyimpan tanpa suami tahu. Entah mungkin 10.000, 20.000 ibu sembunyikan kan. Siapa tahu nanti di tengah jalan rumah tangga ada kesulitan, ibu bisa surprise pada suami, tenang, aku ada uang katanya. Kan enak Bu. Ya, kok kamu dapat uang? Ya, karena setiap cuci pakaian ada pula tuh uang 10.000. Aku tak kasih tahu. Kan itu ya. Ya ada-ada saja. Jadi intinya bahwa seorang wanita yang hemat, yang cermat, yang pandai, yang piawai, yang pandai menyimpan itu juga salah satu budi pekerti sebenarnya. Ya. Dan ini kalau kita praktekkan 5 perkara ini, insya Allah kita akan bisa mempraktekkan hadis Abi Hurairah yang kita sedang bahas ini. Karena hadis ini juga walaupun konteksnya mungkin kepada para suami, ya, tetapi kaidahnya mencakup suami istri. Karena ini konteks keadilan dalam berumah tangga. Konteks cara menyimbang sebuah permasalahan di dalam rumah tangga. Bagaimana menjadi istri yang adil, bagaimana menjadi suami yang adil. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara penjelasan singkat dari para ulama. Sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Akhirul kalam. Subhanaka bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.